Bro Edward, ini kan kita lihat marketnya, volumenya gede, tapi memang di akhir pekan ini doang ya ada inflow juga 650-an miliar gitu. Ya, Nah, ini boleh dikomen dikit nggak untuk IHSG sebelum kita langsung bahas terkait dengan industri alkohol ini? ya, sebenarnya sih indeks kita belum belum banyak bergerak ya kalau kita lihat tren 1 minggu terakhir atau bahkan satu dua bulan terakhir. Sebenarnya industri juga nggak banyak, IHSG kita nggak banyak bergerak. Kemarin sempat drop tapi recovery cepat. Kelihatannya sih memang market apa ya, lebih wait and see ya kelihatannya ya. Mhm. Market kayaknya masih menunggu nih kapan nih The Fed akan potong bunga nih. Iya, Jadi jadi potong bunga pivotnya ya yang ditunggu iya, ya. iya, jadi ya Nah, masih banyak masih banyak uncertainty lah istilahnya lah. oke, oke, oke. Berarti keputusan FOMC kan nanti di Mei ya, kalau nggak salah ya, yang masih ditunggu. Jadi wajar aja kalau posisi stand semua orang sekarang itu lebih ke wait and see, gitu ya. Yap, Iya, iya. Nah, benar-benar. ini menarik, menarik. Kalau kita langsung lompat ke domestik, salah satu industri yang cukup menarik diperhatikan ini kan adalah industri alkohol itu sendiri, gitu ya, di dalam negeri. Nah, pandangannya seperti apa sih, Bro Edward? Ini kan kita juga paham bahwa selama tahun pandemi, mau industri apapun itu terpuruk gitu ya. Tapi ini pandemi udah dibuka, orang udah bisa keluar, udah bisa jalan-jalan, udah bisa ngumpul, mungkin untuk apa tuh namanya, celebrate little things dan lain sebagainya gitu ya di tempat mereka masing-masing dan kadang tentunya ada yang pakai alkohol dan lain sebagainya gitu dan di mana ini bisa menjadi satu pendorong penjualan untuk industri alkohol. Utamanya di sini yang kita ngomongin adalah wine gitu ya. Nah, industrinya sendiri, industri wine ini sebenarnya seperti apa sih pada saat pandemi dan sesudah pandemi gitu secara umum, Bro? Um, Kelihatannya cukup jelas sih, demand harusnya sih bakal recover lumayan signifikan tahun ini. Ya basically, ini kan segmen yang bisa dibilang middle class sampai ke middle to high class ya, segmen consumernya. Dan kita tahu segmen ini cenderung purchasing powernya cenderung kuat, malah makin kuat kelihatannya karena harga komoditas yang naik terus. Mhm. Jadi kelihatannya nggak spesifik terhadap Iya. satu segmen subsegmen alkohol, tapi untuk satu sektor consumer yang memang di segmen middle middle high itu saya rasa tahun ini ya cukup cukup menarik sih. Oh, oke. Jadi not exactly karena sektornya dia di bidang itu, tetapi karena memang ada daya beli dari Indonesia gitu ya. Benar. Masyarakat Indonesia ya ada daya beli ya, ya terserah gitu ya. Dia mau beli apa? Mungkin salah satunya mereka beli alkohol gitu ya, kurang lebih ya kita bilang. Dan Oke, alkohol wah juga kan lebih ya. ada ini nih, ada Sabrina nih. Halo Sabrina. Halo Kakak Sabrina. Oke, oke, oke. Wah, ini menarik nih kita bahas. Jangan lupa, Kak, pertanyaannya nanti dimasukin di kolom question and answer ya. Pertanyaan yang tajam nih pasti dari Kak Sabrina. Oke, Bro Edward, ini satu lagi pertanyaan sebelum saya undang Pak Rai, Direktur Utama dari Hatton Wines untuk bergabung bersama kita. Saya pengen tahu nih, untuk view sebenarnya ya, untuk view industri ini, karena kan yang IPO yang berkaitan dengan alkohol itu udah bukan cuma satu ya, ada kemarin ada Jobubu gitu ya, habis itu sebelumnya ada apa namanya senior-seniornya itu ada Delta Jakarta, ada MLBI multi bintang. Nah sekarang muncul wine dan juga jobubu gitu. Nah, atau bir. Ini nanti kalau kita lihat di 2023 seperti apa sih sebenarnya proyeksi para pemain-pemain sektor alkohol ini? Saya rasa tone generalnya lumayan positif ya, karena memang Mm-mm, kan recovery di purchasing power dan juga mobilitas kan. mm-mm, Kalau minuman beralkohol ini kan mungkin cenderung kaitannya dengan mobilitas ya. mm-mm. Kalau yang seru itu kan minum rame-rame ya. Kalau minum sendiri kan nggak seru ya.
Jadi kalau mobilitas sudah dibuka full, saya rasa sih ya harusnya tone-nya positif sih. Tonnya positif, baik. Nah, ini positifnya seperti apa? Nanti langsung akan kita tanyakan ke Pak Rai ini yang mungkin sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Saya coba invite Instagram Hatton Wines ya. Oke, sudah saya invite. Mohon untuk dapat di-approve. View-nya positif, ini berarti potential upside untuk sahamnya moga-moga juga masih banyak nih, masih tinggi. Halo, selamat malam Pak Rai, kabar sehat? Selamat malam, Pak Daniel. Malam, Selamat malam, Mbak. ya. Selamat malam, Pak Edward. Malam, Mbak. Apa kabar, Pak? Baik-baik, Pak. Posisi di Bali ya, Pak ya? Atau di mana nih, Pak? Di Bali, Pak. Wah, Di Bali. Ya. Ini kita lintas pulau nih Instagram live-nya. Oh ya. Oke, baik Pak Edward di Pak mana, Rai, Pak? saya di Jakarta. kita di Jakarta Pak. Bareng saya sama Daniel, cuma beda ruangan, Pak. Oh Iya. saya pikir ada di pulau lain juga. Enggak, di Baik, Jakarta. Pak Rai, pertama-tama saya dan juga Bro Edward di sini mengucapkan terima kasih banyak karena udah mau bergabung bersama kita ini sharing terkait proyeksi Hatton Wines dan juga industrinya nanti akan kita bahas lebih lanjut seperti apa. Karena tadi Bro Edward ini sempat bilang bahwa proyeksi ke depannya ini masih akan positif gitu ya, karena erat kaitannya dengan mobilitas. Nah, saya pengen minta pendapat dari Pak Rai, ini gimana ya Pak, kalau ngelihat industri di bidang alkohol ini sendiri gitu ya, di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Silakan Pak. Iya, jadi memang benar sekali apa yang disampaikan sama Pak Edward tadi ya, bahwa minuman alkohol ini sangat tergantung sama mobilitas. Karena kalau kami lihat di Bali ya, itu di tahun 2022 bulan April airport internasional sudah dibuka. Nah, begitu airport dibuka tahun bulan April tersebut, penjualan kami langsung melonjak. Jadi kalau dibandingkan dari 2021 ke 2022 itu peningkatan kami lebih dari 100%. Ya. Jadi benar sekali begitu akses dibuka, jadi turis bisa datang, konsumsi langsung meningkat gitu. Ya. Jadi kalau melihat dari tren 2022, ya tentunya di 2023 ini juga akan ngikut gitu. Apalagi sekarang semakin banyak penerbangan yang datang langsung ke Bali. Ya, jadi gitu sih menurut saya. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau untuk teman-teman cuan troopers kita sebutnya di sini Pak, yang pecinta cuan. Jadi kalau boleh tahu wine itu kita banyaknya penjualan ke mana ya Pak? Ke kota mana atau kita ada ekspor kah? Ya, jadi memang kami ini utama masih di Bali Pak. Jadi Bali merupakan market utama kami. Jadi antara hampir 80% itu penjualan kita ada di Bali, Pak. Jadi sangat bergantung. Makanya pada saat COVID itu kami cukup turun ya 2020, 2021. Tapi 2022 begitu buka bulan April, nah itu mulai Mei sudah meningkat, sudah kembali seperti normal gitu, Pak. Kemudian di 2023 Q1 kami sudah melebihi daripada sebelum COVID sekarang penjualannya. Oke. Strateginya gimana nih Pak? Mau ekspansi keluar kota atau seperti apa nih Pak? Iya, memang begitu Pak. Jadi kami melihat bahwa potensi di luar Bali itu sangat besar gitu. Itu salah satu waktu kita IPO itu juga kita buatkan rencana kerja kita adalah untuk bagaimana mengembangkan market kita di luar Bali gitu. Memang sekarang kita sudah ada hampir di semua kota lah ya, kita kantor ada di Bali, terus kita ada kantor di Jakarta, dan kita juga ada subdis di hampir semua kota. Nah, cuman kita lihat peluangnya masih terbuka untuk di luar, maksud kami di luar Bali. Maka itu kita akan fokuskan tahun ini untuk melakukan rebranding, memperkuat marketing untuk di luar Bali.
Baik, baik. IC. Iya, ini Oke. soalnya kan kalau kita lihat, ini saya follow up question ya Pak ya dari Bro Edward tadi. Kalau Ya, kita lihat kan soalnya produknya katanya dipasarkan di 20 kota besar begitu ya ya, ya, di Indonesia. Nah, ya. kota mana sih sebenarnya nih yang paling memiliki kontribusi paling besar gitu Pak terhadap wine dan menyumbang berapa persen sebenarnya ke Iya, pendapatan perusahaan? iya. Seperti saya sampaikan tadi, memang sekarang Bali, Pak. Bali secara keseluruhan itu dominan, hampir 80% penjualan kita ada di Bali. Ya, sisanya baru dibagi-bagi ke kota-kota yang lain. Yang nomor dua mungkin Jakarta, terus Lombok, Lombok salah satu juga besar. Kemudian Mm-mm. beberapa kota ya tidak terlalu signifikan gitu ya. Tapi ya itu yang kita lihat peluang masih besar. Ya. Oh, Oke, 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 oke. Pak, saya Baik. tertarik ini sih, belajar lebih soal industri wine ini Pak, Ya, atau industri alcohol beverage ini Pak. ya, Di Indonesia kan sebenarnya nggak banyak ya Pak ya, produsen wine itu ya, ya, mungkin ada beberapa yang minuman Mm-mm. alkohol yang mungkin bir itu kita banyak Pak. Dan ya, secara iklim, secara geografi juga kelihatannya Indonesia bukan salah satu tempat yang paling cocok juga nih Pak untuk ya, Mm-mm. correct me if I'm wrong ya, ya, tapi betul. pengetahuan saya seperti itu. Jadi kira-kira wine ini posisinya di mana ya Pak ya? Cara kita compete atau market mana yang mau kita target, dan cara kita compete dengan pemain-pemain lain, terutama pemain-pemain yang asing gitu Pak. Itu strateginya seperti apa tuh Pak? Ya. Jadi Pak, gini kita kebetulan kita punya 3 brand Pak. Jadi ada Hutton Wines, ada Two Island, ada Dragonfly Pak. Jadi Hutton Wines adalah wine yang kita produksi dengan anggur yang kita tanam di Bali. Kan? Nah, itu yang kedua adalah Two Island dan Dragonfly itu kita import anggurnya dari Australia, Pak. Nah, ini yang kita produk Two Island sama Dragonfly ini sudah sama kayak yang import, Pak. Tapi kita punya ketersediaan availability terus ada di sini, kita produksi di sini, kita secara quality kita bisa sandingkan lah sama yang import gitu Pak. Sedangkan yang Hutton itu yang pertama produk kita yang kita sudah jual mulai tahun 1994 Pak. Nah itu di awalnya itu adalah experience Pak. Jadi orang kemana-mana dia ingin mencoba anggur yang diproduksi di tempat tersebut. Nah seperti Bali merupakan destinasi wisata. Tadinya kita buat anggur Bali, wine Bali gitu Pak. Sehingga orang ke Bali dia bisa menikmati wine Bali. Nah dengan research and development yang kita lakukan terus menerus, juga kita mulai menanam varietas-varietas anggur yang kita bawa dari luar. Nah itu quality juga bisa meningkat. Nah sehingga itu bisa diterima sama pasar gitu Pak. Jadi ada dua. Jadi orang yang biasa sudah minum wine-wine yang secara tradisional, misalnya seperti Shiraz, Chardonnay, ya itu kita produksi, tapi kita import buahnya dari luar. Tapi yang kita yang experience, yang mau anggur yang ditanam di Bali, ya itu kita ada juga gitu Pak. Ya. Oke. Berarti semua segmen kita ambil ya Pak ya, segmen yang dari bawah sampai yang sudah istilahnya sudah expert lah ya soal wine. Iya. Jadi Pak Ray, kan tadi ada 3 ya, Hutton, Dragonfly sama Two Island. Ini dari 3 ini yang paling banyak memberikan kontribusi untuk wine sendiri yang mana nih Pak? Yang paling banyak dari sisi pendapatan gitu Pak. Iya, yang ini sekarang 60-40 Pak, antara yang bahan luar sama bahan dalam. Ya, bahan yang Hutton-nya sama Two Island dan Dragonfly itu 60-40 Pak, komposisinya. Ya. Berarti sebenarnya yang dari dalam negeri nggak kalah juga ya Pak, ini kualitinya. Enggak. Iya. Enggak Pak. Iya. Iya, oke.
Mungkin Pak, selama ini kita terlalu banyak kayak ke brainwash gitu ya, kalau mereknya itu merek luar rasanya lebih enak, tapi ternyata yang di dalam negeri pun juga sebenarnya kualitinya bagus gitu ya Pak. Ya, itulah menjadi tantangan kita Pak untuk kedepannya ya, terutama kita apa namanya dari segi edukasi Pak. Sehingga kita sendiri Baik, baik. di perusahaan kita punya divisi untuk edukasi sendiri Pak. Untuk edukasi Oh, wine kita punya divisi. ya. Ya. baik. Mirip kayak Sukor Pak, kita juga ada divisi edukasi. Oh gitu Pak ya, itu makanya gitu ya. Sama kalau saya mau cari edukasi, saya biasa datang ke ruangannya Bro Edward nih Pak. Saya diedukasi Ya. sama dia nih tentang transaksi saham dan pergerakan market sektoral seperti apa. Silakan Bro Edward, Ya. sorry tadi ada pertanyaannya kepotong. Iya, enggak sih, saya baru ngelihat ini company profile Pak. Di sini Ya. banyak sekali award-award untuk wine-wine yang kita dapat nih. Iya. Basically penasaran aja Pak. Ya. Apa sih yang apa ya bikin wine itu Hatton atau merek yang lain bisa bersaing gitu. Kuncinya apa sih Pak untuk sukses di industri wine ini Pak? Oh iya benar, Wine soalnya saingannya banyak ya. Saingannya Ya. banyak merek wine itu. Benar. Ya, benar. Jadi memang kalau di persaingan, bagaimana kita memenangkan persaingan adalah di quality. Nah, bagaimana untuk mendapatkan quality wine yang bagus, itu adalah ujung-ujungnya dari buahnya, buah anggurnya. Bagaimana kita mendapatkan buah anggur yang bagus. Karena kita nggak bisa buat wine yang bagus dari anggur yang kurang bagus gitu. Jadi intinya di sana. Nah, makanya kami mempunyai, untuk di Bali, kita punya research and development di kebun, Pak. Jadi kita ada kebun, kemudian kita mempunyai research and development. Di sana kita berusaha bagaimana mendapatkan varietas-varietas yang bagus yang bisa kita tanam sehingga kualitas kita bisa terus meningkat. Nah, begitu juga untuk produk yang kita beli anggurnya dari Australia. Nah, itu pun kita langsung ke petaninya, Pak. Jadi kita nggak beli jus di pasar, kita nggak beli jus di supplier. Jadi kita langsung ke petaninya, nanti di sana kita akan lihat kebunnya, kemudian kita pilih yang mana yang terbaik. Ya, setelah itu baik, yang itu kita pakai terus. Tiap tahun kita ke sana, sebelum mereka panen, kita ke sana, kemudian kita udah memberikan spesifikasi, seperti kadar gula berapa, pH berapa yang harus dia panen gitu. Jadi itu semua kita langsung ke sumber, Pak.